Cakap Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rusdana wahdina ila siratikal mustaqim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa 'alamu annallaha ma'al muttaqin. Ibu dan bapak jamaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur hanya miliknya. Mudah-mudahan pertemuan indah iman kita pagi hari ini selepas menunaikan subuh berjamaah untuk kembali bertolabul ilmi dalam upaya mukafaatul ilmiah, memperdalam, memperluas kapasitas keilmuan kita dalam rangka mengokohkan bangunan indah iman kita, memperbaiki, menata rapi, membenahi ibadah kita, membersihkan hati kita, mengindahkan lisan kita, memesonakan akhlak kita, mengistiqomahkan kebaikan-kebaikan hidup kita, juga untuk semakin memantaskan melayakkan diri menjadi ahli surga. Mudah-mudahan semua paket ibadah kita pagi hari ini Allah mencatatnya menjadi bagian dari amal soleh kita. Mudah-mudahan menjadi mizanul hasanat, timbangan kebaikan-kebaikan akhirat kita. Allah terus gugurkan dosa-dosa kita dan mudah-mudahan semakin terus bisa mendekatkan langkah demi langkah kita ke pintu surga. Ibu dan bapak yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi, pagi hari ini kita kembali berta'aruf, berkenalan dan hidup bersama salah satu nama Allah yang begitu indah, yang hari ini dengan nama ini kita akan semakin tenang hidup bersama Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga semakin mengindahkan setiap amal-amal kebaikan kita. Kita akan hidup bersama nama Allah Al-Basir, Allah yang Maha Melihat. Nama Al-Basir di dalam Al-Qur'an terekam dan terulang sebanyak 42 kali, ya. Dari 42 kali, salah satu nama Al-Basir ini banyak dipaketkan dengan nama As-Sami', yaitu Maha Mendengar. Kalau Al-Basir Maha Melihat, kalau As-Sami' Maha Mendengar. Al-Basir terulang sampai 42 kali dalam Al-Quran, sementara As-Sami' terulang sampai 45 kali dalam Al-Quran, ya. Lebih banyak 3 kali terulang di dalam Al-Quran kalimat As-Sami daripada Al-Basir. Yang menarik untuk kita renungkan, ibu dan bapak yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi, kita menemukan redaksinya As-Sami didahulukan kemudian Al-Basir. Dan bapak ibu di dalam Al-Quran tidak akan menemukan sebaliknya, ya, Al-Basir kemudian As-Sami. Kalau tidak yakin silakan cek Al-Quran, ya. Semuanya itu As-Sami' kemudian Al-Basir, Maha Mendengar, Maha Melihat, dan tidak ada yang kebalikannya. Wa huwal basirus sami, itu tidak ada. Yang ada adalah wa huwas sami'ul basir. Baik, ada 3 penjelasan kenapa As-Sami didahulukan dari Al-Basir. Yang pertama, limuhafadoti siyakil kalam fil Quran, untuk menjaga keindahan tata bahasa Al-Quran. Jadi kata para ahli tafsir, orang-orang Arab itu terganggu pendengarannya kalau Al-Basir didahulukan. Wa huwal basirus sami, itu mereka terganggu, ya. Kenapa? Karena merusak keindahan diksi Al-Quran.
Bapak Ibu merasa terganggu tidak atau biasa wae? Lempeng ya Ustaz ya. Nanti ada kaidah di dalam bahasa Arab untuk memahami keindahan bahasa Al-Qur'an ya. Ilmu ini disebut dengan ilmu balaghah. Nanti ada al-babadi, ma'ani dan seterusnya. Bapak Ibu mempelajari dulu ya tentang ilmu balaghah ini, baru bisa merasakan bahwa Al-Qur'an itu adalah bahasa Arab yang sangat indah sekali. Sampai-sampai memang dikatakan oleh orang-orang Quraisy ketika itu, ini bukan buatan manusia. Saking apanya? Saking tata bahasa dan diksinya sangat indah sekali ya. Tetapi kalau belum belajar balaghah, asa biasa-biasa wae saja. Baik, nah pendengaran orang-orang yang paham bahasa Arab terganggu kalau didahulukan al-basir kemudian as-sami, karena merusak keindahan tata bahasa Al-Quran ya. Ini alasan pertama kenapa as-sami didahulukan kemudian al-basir ya. Yang kedua, penjelasan dari para ulama, Dr. Raghib Asy-Syurjani misalnya, Ratib An-Nablusi memberikan sebuah penjelasan kenapa as-sami' yang maha mendengar didahulukan dari al-basir yang maha melihat. Jawaban yang kedua adalah karena yang pertama berfungsi dari indera makhluk hidup itu as-sami' dulu, kemudian al-basir. Ibu dan bapak yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi, janin yang ada di perut seorang ibu belum bisa melihat, tetapi sudah bisa mendengar. Bahkan ketika dia lahir, Pak, penglihatannya belum bagus, tetapi pendengarannya sudah tajam. Karena yang pertama berfungsi dari indera makhluk hidup itu as-sami' dulu, kemudian al-basir. Silakan ibu dan bapak cek sebuah kitab yang ditulis oleh Dr. Ratib An-Nablusi, judulnya Auladuna, anak-anak kita. Ada 3 jilid. Beliau di sana menjelaskan tentang apa yang harus dilakukan oleh orang tua yang istrinya sedang hamil. Ternyata salah satu tip dari beliau adalah senantiasa harus kalimatun thayyibah, memperdengarkan kalimat-kalimat yang baik. Kenapa? Bayi belum bisa melihat tapi sudah bisa mendengar. Dan beliau menyampaikan banyak fakta. Kenapa ada anak-anak kecil usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sudah lancar bersama Al-Quran, bahkan sudah hafal Al-Quran. Itu bukan lahir dengan tersendirinya, Pak. Itu biasanya ada pembiasaan baik yang dilakukan oleh orang tua sebelum dia lahir. Selama 9 bulan ini terus diperdengarkan Al-Quran, terus diperdengarkan kalimat-kalimat yang baik. Makanya ketika lahir usia 1 tahun, 2 tahun, ketika belajar Al-Quran sudah akrab. Kenapa? Karena sebelum lahir dia sudah sering diperdengarkan Al-Quran. Dulu kita punya anak ajaib, Pak, tanda kutip ya, yang sudah hafal Quran 30 juz. Siapa namanya itu? Musa ya kalau tidak salah. Usia berapa itu, Ustaz? Itu Masya Allah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun sudah hafal Quran. Dari mana? Dari sebuah pembiasaan orang tua ketika di dalam kandungan. Bapak ibu dulu punya anak, ketika istri hamil, Pak, sering diperdengarkan apa? Jangan-jangan yang lain, Pak ya. Makanya pinter nyanyi, Pak, pinter ngadangdut gitu ya. Ini curiga ibunya ketika hamil memperdengarkannya kayak begitu. Namanya biasa ngaos nage, bapak nate, is bapak-bapak. Nah itu. Mari lihat di ayat ini, surat An-Nahl ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apapun. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Ini dikuatkan oleh Al-Quran bahwa pertama yang Allah sebut ketika bayi dilahirkan itu yang berfungsi adalah as-sama', kemudian al-absar, kemudian al-afidah ya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa indera yang pertama berfungsi dari makhluk hidup, terutama anak-anak kita ketika bayi atau ketika dijalin, adalah pendengaran dulu kemudian penglihatan, Pak. Makanya Bapak Ibu tidak akan menemukan dalam Al-Quran
Al-Basir didahulukan kemudian As-Sami ya, tetapi As-Sami dulu kemudian Al-Basir. Wa huwas Sami'ul Basir. Kemudian penjelasan yang ketiga, dari 42 kata Al-Basir yang terulang di dalam Al-Qur'an, kemudian As-Sami yang terulang 45 dalam Al-Qur'an, yang didahulukan As-Sami dulu kemudian Al-Basir. Jawaban yang ketiga dari Ustaz Latif An-Nablusi adalah bahwa ini tidak ilmiah, tetapi menunjukkan aglabiah, keumuman, Pak. Saya bertanya kepada ibu dan bapak, manusia itu banyak ngomong, Pak, banyak berbuat. Kalau ngomong ke pendengaran, kalau berbuat ke penglihatan ya. Kenapa didahulukan pendengaran dulu, kemudian penglihatan? Karena manusia itu banyak ngomong daripada banyak berbuat. Tidak ilmiah, tetapi dijelaskan oleh seorang dokter itu. Allah Subhanahu wa taala mendahulukan pendengaran untuk menunjukkan bahwa yang sering diproduksi oleh manusia itu adalah pembicaraan, bukan perbuatan. Paham Bapak Ibu sekalian ya? Jadi kenapa didahulukan As-Sami? Karena manusia itu banyak ngomong daripada banyak berbuat. Wa huwas Sami'ul Basir. As-Sami berkaitan dengan omongan, Al-Basir berkaitan dengan perbuatan. Saya ulang kembali Pak ya. Pendengaran berkaitan dengan omongan, kalau penglihatan berkaitan dengan perbuatan. Mana yang paling banyak diproduksi oleh kita? Omongan, perbuatan? Omongan, maka didahulukan As-Sami dulu kemudian Al-Basir. Ini 3 penjelasan dari para ulama. Kenapa Bapak Ibu tidak menemukan di dalam Al-Quran redaksi Al-Basir didahulukan kemudian As-Sami? Paham Bapak Ibu ya? Taib. Nah, yang menjadi titik pembicaraan kita hari ini adalah kenapa dari Al-Basir yang terulang 42 dalam Al-Quran paling banyak digandeng dengan As-Sami. Seakan-akan Allah ingin mengatakan kepada kita, wa huwas Sami'ul Basir. Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Maka Bapak Ibu pelajarannya adalah hati-hati dalam bicara karena Allah Maha mendengar. Yang kedua, hati-hati dalam berbuat karena Allah Maha melihat. Ketika Bapak Ibu mendengarkan 2 kalimat nama Allah yang indah ini, As-Sami'ul Basir, Allah sedang menyuruh kita untuk menjaga 2 hal, lisan dan perbuatan. Apalagi dalam sebuah hadis yang harus sampaikan kepada Mu'ad bin Jabal bahwa yang paling banyak memasukkan orang ke neraka itu mana Pak? Lisan. Kenapa? Karena yang paling banyak diproduksi oleh manusia setiap hari adalah lisan. Ya. Hati-hati dalam bicara karena Allah Maha mendengar. Hati-hati dalam berbuat karena Allah Maha melihat. Baik. Ibu dan bapak yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi. Ini baru baru rahasia yang disampaikan oleh para ulama. Kenapa As-Sami didahulukan kemudian Al-Basir? Nanti insya Allah setelah kajian Al-Basir ini kita paket dengan As-Sami, ya, biar dua-duanya nyambung. Baik, ibu dan bapak yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah. Kita ini memiliki 2 alat penglihatan. Pertama, melihat dengan mata, dalam bahasa Arab disebut dengan al-basar. Yang kedua, melihat dengan hati, disebut dengan al-basiratu. Al-basar, al-basiratu. Al-basar melihat dengan mata, al-basiratu melihat dengan hati. Ibu bapak sering mendengar kalimat basirah? Nah, itu basirah itu adalah alat penglihatan hati. Bapak Ibu sering menerjemahkannya ketajaman mata, bukan mata uang, Pak. Ketajaman mata hati, ya. Taib. Saya melihat bapak-bapak di sini berwajah tampan, al-basar, al-basiratu atau al-fitnatu, Pak. Dipitnah segala, Pak, ya. Al-basar, al-basiratu. Al-basar karena kita melihatnya dengan mata. Saya melihat bapak dan ibu seperti sedang kekurangan uang.
Al-basar, al-basiratu. Al-basar Pak, wajahnya rarudat Pak ya. Kelihatan ya. Saya menangkap ada kegelisahan di hati Bapak dan Ibu. Al-basar, al-basiratu. Bisa dua-duanya Ustaz. Baik. Kita lihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim. Pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, mal ihsan?" Apa yang disebut dengan ihsan? Fa akhbirni anil ihsan. Informasikan kepadaku apa itu ihsan. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim ini, Rasulullah SAW menjawab, "Anta'budallah ka'annaka tarah." Kamu ibadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Di dalam hadis ini, Rasulullah SAW ingin mengaktifkan al-basar atau al-basirah. Ingin mengaktifkan di diri kita ini Pak, penglihatan mata, penglihatan hati. Hati, Bapak Ibu nggak boleh bilang begini, Ustadz mana Allahnya? Jangan. Karena Rasul sedang tidak menunjuk kepada al-basar, tetapi al-basirah. Beribadahlah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Rasulullah SAW sedang mengaktifkan al-basirah, bukan al-basar. Bapak Ibu tong culang cileng mana? Nggak akan terlihat oleh mata Pak, tapi terlihat oleh hati. Paham ya? Makanya dalam sebuah hadis misalnya, mohon maaf, ini kalimat dari Imam Al-Ghazali, Masya Allah. Beliau memberikan tips kepada kita semua, ibu dan bapak sekalian, bagaimana caranya supaya kita bisa meraih kekhusyuan di dalam sholat. Ini salah satu tip yang sangat mahal dari Imam Al-Ghazali, agar kita bisa meraih kekhusyuan di dalam sholat. Kata beliau, Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu ingin meraih kualitas kekhusyuan di dalam sholat, maka istihdorul qalbi, hadirkan hati. Apa? Hadirkan hati. Bagaimana penjelasan yang disebut dengan istihdorul qalbi? Ibu bapak sholat, kemudian sholat kita dilihat oleh orang-orang yang berpengaruh, bisa pasangan hidup, bisa mertua ya, atau bisa gubernur lah gitu. Kira-kira sholat kita lebih berkualitas tidak? Bapak lagi sholat Pak, dilihat oleh mertua, kira-kira kalau sholat lebih berkualitas tidak? Tergantung suka dan tidak suka ke mertua gitu Pak. Kalau sholat kita dilihat sama orang yang berpengaruh, saya yakin Bapak Ibu sholatnya akan lebih berkualitas. Contoh ketika sholat sendirian, mungkin yang kita baca adalah serial kul aja Pak ya, kulhu kul a'u begitu. Ketika rakaat kedua Pak, datang itu mertua kita, kira-kira diubah nggak? Ayat suratnya tidak diubah pada tainu apal deui. Atau dirubah ke Al-Baqarah ya, apalah surat surat pertama ku alif lam mim gitu ya. Bapak Ibu, ada orang yang melihat sholat kita akan lebih berkualitas. Pertanyaan saya, apa rasanya kalau sholat kita dilihat oleh Allah? Itu. Oleh makhluk saja sholat kita akan lebih berkualitas. Apa rasanya kalau sholat kita dilihat oleh Allah yang menciptakan kita, yang menilai sholat kita? Kira-kira lebih khusyuk tidak? Makanya Bapak Ibu, kalau orang tidak punya basirah, nggak mungkin bisa khusyuk, karena dia tidak punya penglihatan hati untuk bisa melihat Allah ketika melaksanakan ibadah. Maka kekhusyuan butuh basirah. Anta'budallah ka'annaka tarah. Anda ibadah kepada Allah seakan-akan Anda melihat. Nah ini tips dari Imam Al-Ghazali untuk meraih kekhusyuan. Hadirkan hati bahwa ketika kita ibadah, ada Allah yang melihat, yang menilai ibadah kita, terutama salat. Ada makhluk saja Bapak Ibu akan diperbaiki ibadah salat kita, apalagi kalau dilihatnya oleh Khalik, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini makanya ibu dan bapak sekalian, nggak mungkin Bapak Ibu terus saya bicara khusyuk, tetapi tidak diaktifkan penglihatan keduanya bernama hati, itu sulit.
Karena untuk meraih kekhusyuan butuh penglihatan. Alat kedua bernama basirah. Baik. Ibu dan bapak yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus punya penglihatan hati? Baik, sebelum kita bahas Allah Al-Basir dulu ya, kita akan membahas dulu sedikit Al-Basirah. Kenapa kita harus mengaktifkan alat penglihatan kedua bernama basirah? Dr. Ratib An-Nablusi memberikan 3 jawaban. Bapak Ibu harus punya basirah untuk bisa melihat 3 hal penting dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah al-asma was sifat, yang kedua al-amru wan nahyu, yang ketiga al-wa'du wal wa'id. Yang pertama apa Bapak Ibu? Al-asma was sifat. Kenapa kita harus punya basirah? Untuk bisa melihat ya kebaikan-kebaikan Allah dalam kehidupan kita, Pak. Dengan nama-namanya yang begitu indah, dengan sifat-sifatnya yang begitu menakjubkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu harus bisa melihat dan menangkap semua kebaikan-kebaikan Allah ini setiap hari dalam kehidupan kita. Sebelumnya saya sudah bahas kepada Bapak dan Ibu. Surat terindah dalam Al-Quran itu adalah surah Ar-Rahman. Kenapa? Karena dia memiliki 3 kriteria keindahan yang tidak dimiliki surat-surat yang lain. Saya percepat Pak, karena ini sudah saya ulang, tapi saya akan menguatkan kembali materi ini. Kenapa surat Ar-Rahman disebut dengan azmalus surah fil Quran, surat yang sangat indah dalam Al-Quran? Pertama, karena dia memiliki keindahan at-ta'siru fil qalbi. Surat ini diawali satu kata di ayat pertama, tetapi ta'thir fil qalbi, memberikan efek yang mendalam di hati. Apa ayat pertamanya? Ar-Rahman, aku adalah Tuhanmu yang begitu mencintaimu. Ini satu kata, Pak, tapi ta'thir fil qalbi, memberikan kesan yang begitu mendalam di hati. Bahkan orang bisa menangis pada satu kata ini. Aku Tuhanmu yang begitu mencintaimu. Ya. Ada kesan berbeda nggak, Pak? Pada satu kata itu. Ini kriteria pertama. Kenapa surat ini disebut dengan azmarus surah fil Quran, surat yang sangat indah di dalam Al-Quran. Kriteria yang kedua, kenapa surat ini disebut dengan azmalus surah fil Quran, surat yang sangat indah dalam Al-Quran? Karena memiliki keindahan yang kedua, yaitu dari 78 ayat di dalam surat ini, 78 ayat, temanya cuma satu, yaitu tentang hub, tentang cinta. Bagaimana cara Allah mencintai kita? Ibu bapak ingin melihat bagaimana cara Allah mencintai kita, akan menemukan banyak jawabannya di surat ini. Surat apa? Ar-Rahman. 78 ayat, tetapi bicara cuma satu saja, tentang cinta. Bukti-bukti Allah begitu mencintai kita Allah gambarkan di 78 ayat ini. Masya Allah ya. Makanya saya pernah sampaikan kepada Bapak Ibu, kenapa orang Mesir ini kalau menikah itu mempelai laki-lakinya membaca Ar-Rahman. Tidak semuanya, tapi kebanyakan. Dan ini bukan syarat pernikahan, hanya tradisi saja. Alasan mereka sangat indah sekali, karena ini surat terindah dalam Al-Quran yang layak dipersembahkan kepada orang yang terindah di kehidupan kita itu. Ibu dulu dibacakan Ar-Rahman nggak Bu ketika nikah? Dacan apalin Bu. Masya Allah itu. Bapak Ibu, Ar-Rahman itu seperti kita sedang jalan-jalan ke sebuah destinasi tempat wisata yang begitu menakjubkan. Semakin kita dalam menjelajahi tempat wisata ini, semakin tenggelam dengan kepesonaannya itu. Itu Ar-Rahman. Semakin tenggelam itu. Masya Allah. Kemudian keindahan yang ketiga surat ini adalah di dalamnya diulang 31 kali kalimat yang menjelaskan bahwa apa yang sudah Allah anugerahkan dalam hidup kita sudah sangat sempurna. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kalimat ini Bapak Ibu harus paham ya, karena kita salah mempraktekkan. Kalimat ini seakan-akan seorang suami bilang ke istri, Bun,
jelaskan kepada ayah. Ayah kurang apa lagi sama ibu? Ayah kurang apa lagi sama ibu? Itu ingin menjelaskan kekurangan atau apa yang sudah diberikan oleh suami itu sudah segalanya? Jelaskan kepada ayah. Ayah ini kurang apa lagi sama ibu? Kekurangan atau kesempurnaan, Mbak? Bukan kekurangan. Ibu tidak boleh ayah itu kurang kasep, kurang kaya, nggak boleh bilang begitu. Kenapa? Karena suami ibu ketika mengatakan ayah ini kurang apa lagi, bukan ingin sedang menjelaskan kekurangan, tetapi sedang menjelaskan apa yang sudah diberikan sudah segalanya itu. Nah, Allah tuh bilang begitu, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Aku ini kurang apa lagi sama kalian? Gitu. Kira-kira suami bilang begini enggak kalau istrinya tidak bermasalah? Kira-kira bapak akan ngomong begitu nggak kalau istri bapak tidak bermasalah? Nggak mungkin, Pak. Mungkin istri bapak kurang bersyukur, kurang taat, ya, kurang melayani, sampai bilang begitu. Betul nggak? Bapak nggak mungkin bilang, ibu jelaskan kepada ayah, ayah itu kurang apa lagi sama ibu? Kalau ibu baik, Pak. Nggak mungkin bilang begini bapak itu. Mungkin ibu kurang berterima kasih, ya, mungkin kurang melayani, dan lain seterusnya. Nah, Allah itu bilang begitu sama kita, Pak, gara-gara kita kurang bersyukur. Allah sudah kasih segalanya, tetapi kenapa kita tidak membalas itu dengan keindahan syukur kita kepada Allah? Betul? Yang salah kita praktekkan adalah kalimat ini, Pak, itu dijadikan sesuatu yang di luar konteks. Bapak Ibu beli bakso, Pak, dipoto baksonya, di-share di Facebook. Bakso Cimahi ini nikmat sekali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu salah konteks itu. Ya. Kalimat fabi ayyi itu untuk menjelaskan kepada kita bahwa apa yang Allah berikan sudah segalanya, itu istifham ingkari namanya. Kira-kira Bapak Ibu makin malu nggak kalau Allah bilang begitu? Makin malu, Pak, ya. Allah sudah kasih segalanya tapi kita kurang bersyukur. Dipakai, Pak, untuk menilai bakso yang sebelah itu di Facebook. Paham ya? Masya Allah, Ibu sekalian. Nah, saya sudah sampaikan kan, dari surat terindah ini, Bapak Ibu, ada ayat terindah di dalamnya, di ayat 29. Kullu yaumin huwa fi sya'nin. Allah itu setiap hari sibuk. Sibuk untuk apa? Untuk mengurus, merawat, dan membahagiakan kehidupan kita. Tidak ada kesibukan Allah kecuali hanya untuk mengurus kita. Bapak Ibu ngelihat gak semua kehebatan ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Tidak ada kesibukan Allah kecuali hanya untuk mengurus kita. Kesibukan Allah setiap hari hanya untuk mengabulkan doa-doa kita, hanya untuk menjaga kita di siang dan malam, menyediakan semua kebutuhan kita, memberi semua keperluan kita, mengobati semua luka-luka kehidupan kita, menjaga kita di siang dan malam. Setiap hari Allah itu sibuknya begini. Bapak Ibu bisa melihat gak? Kalau punya basirah, Pak, itu bisa melihat betapa baiknya Allah kepada kita setiap hari. Karena kesibukannya menyediakan rezeki, Pak, ya, menyediakan semua kebutuhan, mengabulkan doa, menjaga kita di siang dan malam. Kalau Bapak Ibu punya basirah, kira-kira kita tenang gak bersama Allah? Tenang, Pak. Kalau Bapak Ibu punya Allah, punya Tuhan yang maha santai dan santuy, Pak, kira-kira agak riuh mau? Riuh, nah itu santai, wah. Nah, Allah enggak, Pak. Kullu yaumin huwa fi sya'nin. Kesibukan Allah setiap hari cuma satu, untuk ngurus kita. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Sampai Allah tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Kenapa? Karena ingin terus sibuk mengurus kita. Coba, kira-kira kalau sudah melihat ini, pantas nggak kita berkeluh kesah? Pantas nggak berkhawatir? Kekhawatiran dan keluh kesah itu tanda bahwa Bapak Ibu tidak punya basirah, tidak bisa melihat bahwa Allah itu setiap hari mengurus kita itu. Ini masalah. Ya. Contoh begini, Ibu dan Bapak sekalian, bagaimana cara Allah mengabulkan doa-doa kita? Bapak Ibu sekarang minta kepada saya bersamaan, ngomong semuanya pakai saya bisa dengar nggak? Ini kan ada jumlahnya 20.000 orang, Pak, ya. Amin, insya Allah. Bapak Ibu ngomong semuanya ke saya, Pak. Kira-kira saya bisa dengar nggak? Bisa dengar, tapi jelas nggak? Nggak. Makanya saya akan bilang, Pak, satu persatu.
Dokter kenapa diantri satu persatu? Karena dia tidak punya kemampuan untuk mengobati bersamaan sekaligus. Dokter pas suntik semua begitu ya, nggak mungkin. Makanya dipanggil satu per satu. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala, Pak, di waktu bersamaan jutaan manusia minta kepadanya, Allah bisa dengar dengan baik. Itu hebatnya Allah. Tadi malam, Pak, berapa ratus juta umat Islam yang berdoa kepada Allah 2/3 malam. Allah dengar semuanya dengan waktu bersamaan. Kenapa? Karena kesibukanku hanya untuk ngurus kalian itu. Nanti di Arafah tanggal 9 Zulhijjah, dari mulai zuhur Pak Haji ya sampai maghrib, semua orang berdoa. Karena tidak ada waktu berdoa terbaik kecuali tanggal 9 di Arafah. Yang berdoa berapa juta orang? Di Arafah, Pak. Berapa juta orang itu tanggal 9 Zulhijjah? 2,5 juta. Itu yang legalnya. Dan saya menemukan fakta karena saya setiap tahun di sana. Jumlah yang ilegal lebih banyak yang legal. Kalau yang legalnya sampai 2,7 juta. Tapi yang non legalnya, Pak, itu bisa sampai 3 juta, 4 juta. Yang disebut ilegal itu bukan berarti apa ya? Yang tidak melalui apa ya? Maktab, muasasah begitu. Jadi orang pedalaman, Pak, orang Saudi yang langsung masuklah begitu ke kawasan Arafah ya. Itu bisa sampai 5 juta orang berdoa bersamaan. Sok Bapak Ibu, 5 juta orang bersamaan minta sama Bapak Ibu bisa dengar? Gak mungkin kan? Tetapi Allah bisa dengar semuanya dengan baik. Kemudian dikabulkan satu persatu di waktu bersamaan tanpa dikurangi dan tanpa merasa kerepotan. Indah nggak, Pak? Kenapa sampai demikian? Karena kesibukan Allah cuma ingin ngurus kita. Kalau sudah begitu, Bapak Ibu bisa melihat itu semua, tenang nggak hati kita? Nah itu. Makanya kalau Bapak Ibu tidak punya basiroh, sering berkhawatir, sering bergelisah, sering penuh dengan kegelisahan. Kenapa? Karena tidak bisa melihat kebaikan-kebaikan Allah setiap hari, yang Allah mengatakan kesibukanku setiap hari hanya untuk ngurus kalian. Ini, Pak. Kulla yaumin huwa fi sya'nin. Ini yang pertama. Kemudian Ibu dan Bapak, bahkan Allah itu maha baik dalam kehidupan kita, ya. Ketika Bapak Ibu mendapatkan musibah, kira-kira bisa melihat apa di balik musibah itu? Kan kalau musibah, Pak, itu mata. Ada corona itu mata kan? Hati menangkap apa? Cok. Ini untuk meneguhkan makna pertama, Allah itu sangat baik dalam kehidupan kita. Setiap hari mengurus kita, dan kesibukan Allah cuma satu temanya, mengurus kita. Mata kita bisa melihat banyak musibah, Pak, ya. Tetapi kalau Bapak Ibu punya basiroh, akan melihat begitu banyak kebaikan yang Allah hantarkan dari musibah-musibah yang Allah berikan. Betul? Lihat ayat-ayatnya. Ketika Allah bicara musibah, wa ma asaba min musibatin illa biidznillah. Setelah itu bilang apa? Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Orang beriman itu adalah orang yang bisa menangkap begitu banyak kebaikan dari musibah-musibah yang Allah hantarkan di kehidupannya. Aduh, sekarang itu sedang ada musibah. Itu bukan kerjaan orang beriman, Pak, ngomong begitu. Orang beriman harus ngomongnya, ada banyak kebaikan loh dari musibah yang Allah berikan ini. Itu kerjaan orang beriman. Paham Bapak Ibu sekalian? Orang beriman itu bukan bicara apa yang terjadi, tetapi bicara ada apa di balik yang terjadi itu. Wa ma asaba min musibatin illa biidznillah wa ma yu'min billah yahdi qalbah. Ibu bapak, ketika Allah memberikan sakit, ya, Bapak Ibu melihat ada orang yang sakit, itu melihat itu dengan mata, dengan hati. Dengan mata, hati Bapak melihat apa? Allah sedang bersihkan dosa-dosanya itu. Karena Rasul mengatakan tidak ada orang beriman yang bersabar dengan rasa sakit dan musibah yang lainnya kecuali Allah sedang yahutus sayyiatihi. Allah bersihkan dosa-dosanya sebagaimana Allah gegurkan semua dedaunan di pepohonan itu. Nah itu Pak, basiroh. Allah sedang bersihkan dosa-dosanya.
Makanya ketika Bapak Ibu sedang sakit, ya, itu mata yang melihat, tapi hati harus bisa melihat begitu banyak dosa-dosa yang sedang Allah bersihkan di kehidupan kita. Bisa melihat itu, Pak? Kalau bisa melihat, kira-kira mudah nggak berkeluh kesah? Marah-marah sama Allah? Paham ya? Baik, contoh begini Bapak Ibu sekalian. Baik, contoh begini. Saya haus, masalah bukan? Tidak, Pak, kalau ada air. Yang masalah itu ketika haus tidak ada air. Bapak Ibu lapar, masalah bukan, Pak? Masalah kan di sini belum ada makanan. Jadi curhat. Ya, Ustaz ya. Lapar itu bukan masalah kalau ada makanan. Yang masalah itu ketika lapar tidak ada. Musibah itu masalah bukan, Pak? Tidak, kalau Bapak Ibu punya kesabaran. Justru yang menjadi masalah itu ketika Bapak Ibu tidak punya kesabaran. Itu yang jadi masalah. Haus ada minuman, nggak masalah. Lapar ada makanan, nggak masalah. Musibah ada kesabaran, nggak masalah. Kenapa banyak masalah ketika lahir ke musibah? Karena tidak punya kesabaran. Nah, bagaimana supaya Bapak Ibu bisa punya kesabaran? Harus bisa melihat ada banyak kebaikan yang sedang Allah hantarkan di balik musibah itu. Oh, Allah sedang bersihkan dosa-dosa saya. Itu kalau bisa melihat ini, punya kesabaran nggak, Pak? Punya. Jadi sakit itu jadi masalah nggak? Nggak. Lalu kenapa sekarang, Pak, orang banyak mengeluh, ya, berkeluh kesah, berputus asa, marah-marah sama Allah? Karena nggak punya kesabaran. Allah itu nggak mungkin mengirimkan haus kecuali Allah kirimkan minumannya. Allah nggak mungkin mengirimkan lapar kecuali Allah akan kirimkan makanannya. Allah nggak mungkin Bapak Ibu mengirimkan musibah kalau tidak mengirimkan kebaikan-kebaikannya. Nah, yang menjadi masalah ketika Bapak Ibu tidak punya kesabaran melalui semuanya. Kenapa? Karena tidak bisa melihat kebaikan-kebaikan dari musibah-musibah itu. Sekarang Bapak Ibu corona, orang kan beda-beda, Pak. Ada yang tenang seperti Bapak Ibu, ya, wajahnya tetap bercahaya, penuh dengan kebahagiaan. Ada yang mulai rudet, Pak. Ya, lihat orang itu, Pak. Ada yang mulai putus asa, panik. Ya Allah, apa salahku kau berikan aku musibah seberat ini? Dia nyalahkan Allah, Ibu. Apa salahku ya Allah kau berikan aku musibah seberat ini? Kata Allah, harcana gitu. Kenapa beda-beda, Pak? Karena seni melihatnya pun berbeda. Beda. Bapak Ibu sekalian, corona misalnya datang dalam hidup kita. Orang-orang yang beriman tuh bisa menangkap banyak kebaikan, loh, Masya Allah itu. Bahkan ada salah satu ustadz di Saudi itu sudah menemukan 32 kebaikan dari corona yang Allah sedang berikan itu. 32. Bapak Ibu sudah melihat berapa? Ini jangan-jangan kita tidak bisa melihat apa-apa. Kalau Bapak Ibu tidak bisa melihat kebaikan dari musibah, kira-kira berkeluh kesah tidak? Makanya tidak ada kesabaran karena dia tidak bisa melihat kebaikan dari musibah yang sedang Allah hantarkan itu. Makanya hilang kesabaran. Ada 32. Itu baru ketemu hari ini setelah setahun, 32 kebaikan yang sedang Allah hantarkan dalam kehidupan kita dari balik corona ini. Jangan-jangan sudah setahun corona ini Bapak Ibu hanya mendapatkan berapa kebaikan dari corona ini? Pak, kebaikannya mungkin satu, Pak, wajah jadi bersih datara keluar wae gitu. Itu kekebulan ya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ini Masya Allah ya begini. Lihat Bapak Ibu sekalian ya, kalimat saya. Bapak Ibu berdoa ingin segera dihilangkan musibah corona. Sibuk berdoa. Ketika itu kesibukan Bapak dengan siapa? Dengan Allah, ya kan? Atau beginilah, contoh sederhana. Bapak Ibu ingin punya sepeda Brompton. Bu ya, sebelum punya Bapak Ibu terus berdoa kepada Allah. Kesibukan Bapak Ibu ketika itu dengan Brompton atau dengan Allah? Kesibukan sebelum datang, sebelum dikabulkan dengan Allah, Pak. Bapak Ibu menyibukkan diri dengan siapa? Allah. Ketika dikasih Brompton ini, saya tanya, kesibukan Bapak Ibu ketika itu dengan siapa? Dengan Allah atau dengan Brompton? Makanya kenapa tidak banyak Allah kabulkan dulu, Pak? Karena Allah ingin kita terus sibuk dengannya.
Karena kalau sudah diberikan sesuatu itu, khawatir kesibukan kita berbeda dan berpindah. Bukan dengan Allah lagi, tapi dengan sesuatu yang kita pinta itu. Itu Bapak Ibu sekalian. Pertanyaan saya, mana yang paling baik? Sibuk dengan Brompton, sibuk dengan Allah? Tuh itu. Bukan dengan Allah Brompton, dua-duanya. Saya ulang kembali Bapak Ibu ya. Ini cara memahami musibah, Pak. Bapak Ibu misalnya apa? Ya Allah, corona ini segera angkat. Belum Allah angkat, terus sibuk berdoa kepada Allah. Iya enggak? Andaikan ketika nanti Pak corona dihilangkan, kesibukannya akan ini enggak? Akan mengurang enggak? Banyak sekalian. Memang ini wajah-wajah penuh kebutuhan ya Pak ya. Dengan lain. Pindah ke lain hati saja. Masya Allah itu. Nah gitu Bapak Ibu. Mana yang paling indah dalam hidup kita? Sibuk dengan Allah, sibuk dengan sesuatu yang kita pinta itu. Yang paling indah itu adalah kesibukan kita bersama Allah. Makanya kenapa banyak yang belum Allah kabulkan dulu Pak? Karena Allah ingin terus merasakan seorang hamba itu kesibukannya hanya dengannya itu. Dan ternyata corona ini Bapak Ibu sekalian, salah satu kebaikannya banyak menyibukkan orang bersama Allah. Setiap hari meminta kepada Allah, berlindung kepada Allah, berdoa kepada Allah. Itu indah nggak Pak? Masya Allah itu. Ustadz, corona teh lami-lami teuing setahun. Karena Allah sedang ingin terus bersihkan dosa-dosa kita, Bapak Ibu sekalian. Ustadz, ini lami-lami teuing setahun. Karena Allah ingin terus menikmati kesibukan hambanya dengannya, Bapak Ibu. Ini dua dari kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan di corona ini. Setuju tidak Bapak Ibu sekalian? Masya Allah ya. Oleh karena itu Ibu dan Bapak, kalau kita punya basirah, ketika Allah hadurkan musibah, kita tidak akan berkeluh kesah. Kenapa? Begitu banyak kebaikan-kebaikan yang Allah hantarkan di kehidupan kita. Contoh begini, Ibu Bapak punya anak TK, setiap hari pulang jam 12 siang dari sekolah. Suatu hari anak kita tidak pulang sampai larut malam. Gelisah tidak Bu? Khawatir tidak? Ibu bisa tidur tidak? Apa yang akan Ibu lakukan malam itu? Berdoa kepada Allah Pak. Tahajud itu. Terus berdoa kepada Allah dengan tetesan air mata. Betul nggak? Pas pagi hari anak kita pulang dari rumah tetangga. Ternyata dia nginep di rumah sebelah. Kalau Bapak Ibu tahu dari awal anak kita ada di rumah sebelah, tadi malam nangis nggak? Berdoa nggak Bu? Tahajud mual. Nah gitu Pak ya. Ini cara logika Bapak Ibu sekalian. Jangan salah faham kepada Allah ketika memberikan musibah. Allah sedang ingin menguatkan kebergantungan kita kepadanya. Allah sedang ingin menguatkan kebersandaran dan keberharapan kita kepadanya. Dan tidak ada momentum yang paling indah kecuali seorang hamba sedang sibuk dengan Sang Penciptanya. Punten, tolong dijawab Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu dianugerahi rizki, tapi makin sibuk dengan rezeki. Yang kedua, Bapak Ibu diambil sebagian rizki oleh Allah, tetapi makin sibuk bersama Sang Pemberi rizki. Mana yang paling bagus itu? Bapak Ibu diberikan keberlimpahan, makin sibuk dengan ngurus rezeki ini sampai tidak punya waktu bersama Allah. Tidak bisa ke masjid, tidak bisa baca Al-Quran dan lain sebagainya. Suatu hari Bapak Ibu diambil sebagian rezeki oleh Allah, tapi makin sibuk bersama Allah. Mana yang paling indah? Nomor 3 Pak, paling indah. Atau ya Pak. Makanya corona ini Bapak Ibu dan Bapak, saya mempunyai 2 kalimat. 1, Allah sedang menyempitkan dunia kita, tetapi sedang melapangkan akhirat kita. Dari corona ini Bapak Ibu bisa banyak bersama Al-Quran, ya, bisa dengerin banyak kajian-kajian di YouTube, bisa bercengkrama dengan keluarga. Allah sempitkan mungkin dunia kita, tetapi Allah lapangkan akhirat kita. Yang kedua, corona ini mungkin mengambil sebagian dunia kita, tetapi menambah porsi akhirat kita. Ya Bapak Ibu sekalian, ada orang pada corona ini memang dunianya semakin berkurang, tetapi porsi akhiratnya semakin bertambah. Masya Allah. Betul Bapak Ibu sekalian. Mungkin dengan corona ini Bapak Ibu, Allah mengambil sebagian kebahagiaan dunia kita, tetapi semakin menambahkan Pak masa depan kebahagiaan kita nanti di akhirat. Betul?
Ini bisa kita tangkap kalau kita punya basirah. Tapi kalau Bapak Ibu tidak punya basirah, lihat setiap hari Pak, wajah kusut, rudat, rungsing Pak, berkeluh kesah. Allah itu iraha sampai beres. Gitu terus saya. Tidak akan jadi kebaikan kalau begitu. Paham Bapak Ibu sekalian? Baik, yang kedua. Ya, yang kedua. Kenapa kita harus punya basirah? Untuk bisa melihat al-amru wan nahyu. Perintah dan larangan. Baik. Baik Ibu dan Bapak, saya bertanya kepada Ibu Bapak sekalian, apa yang Bapak Ibu bisa lihat dari perintah dan larangan Allah dalam kehidupan kita? Ketika Allah melarang, ketika Allah memerintahkan, apa yang Bapak Ibu lihat? Saya bertanya, bukan ajak merenung Bapak Ibu. Kalau kita punya basirah, ketika Bapak Ibu melaksanakan perintah Allah, Bapak Ibu sedang melihat begitu banyak pertolongan Allah dalam kehidupan kita untuk membangun kebahagiaan hidup kita itu. Karena Allah ketika memerintahkan Pak, sebetulnya sedang ingin menolong dan membahagiakan kehidupan kita. Betul? Saya bertanya kepada Ibu dan Bapak. Allah itu kan sifatnya as-somad, Bu. Apa? As-somad. Qul huwallahu ahad. Allah, apa yang disebut dengan somad? Somad itu sebuah arti somad itu Bapak Ibu, benda yang padat sampai tidak punya rongga, sampai tidak punya lubang. Kenapa makhluk Allah itu punya rongga, punya pori-pori, punya lubang? Karena dia butuh yang masuk dan butuh yang keluar. Betul? Makhluk hidup itu Bapak Ibu butuh yang masuk, butuh yang keluar. Makanya oleh Allah diberikan rongga, pori-pori atau lubang. Setiap hari Bapak Ibu butuh yang masuk loh, udara. Tapi juga butuh dikeluarkan loh Pak. Kalau tidak percaya silakan Pak ambil, tapi jangan dikeluarkan. Nggak bisa, karena kita butuh yang masuk, butuh yang keluar. Ya. Makan itu masuk Pak, tapi butuh dikeluarkan loh begitu. Makanya semua makhluk hidup itu ada rongganya, karena dia membutuhkan sesuatu yang masuk dan sesuatu yang keluar. Nah Allah itu nggak punya rongga, karena Allah tidak membutuhkan yang masuk dan tidak membutuhkan yang keluar. Itu yang pertama, yang disebut dengan as-samad. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian, yang kedua, yang disebut dengan as-samad itu adalah Allah yang tidak punya rongga dan tidak punya lubang, sehingga Allah tidak membutuhkan sesuatu yang masuk dan yang keluar. Contoh Bapak Ibu sekalian, makhluk hidup, Bapak dan Ibu misalnya, di usia 0 sampai 40 banyak yang masuk nggak? Banyak Pak. Dari tidak bisa berjalan menjadi bisa berjalan, itu kan masuk Pak ya. Penglihatan makin jelas, pendengaran makin jelas, makan bisa berlari, fisik makin bagus, kedewasaan makin bagus, stamina makin bagus. Tapi nanti juga bisa mengurang nggak? Lihat di 40 tahun ke sana Bapak Ibu, itu segalanya mengurang loh. Jadi kita ini Pak, ada yang menguatkan, ada yang mengurangi. Nah Allah itu tidak pernah. Allah itu tidak akan pernah bertambah keagungannya dan tidak akan pernah mengurang keagungannya. Itu namanya somad. Kan nama Bapak Ibu bisa bagus, juga bisa jelek. Fisik kita Pak bisa kuat, bisa lemah. Ada yang masuk, ada yang berkurang. Nah Allah itu tidak ada yang masuk dan tidak ada yang berkurang. Baik Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ibadah, menambah singgasana keagungan Allah tidak? Kenapa? As-samad. Tidak ada yang masuk, tidak ada yang keluar. Ketika Bapak Ibu tidak ibadah, mengurangi nggak kebesaran Allah? Mengurangi nggak? Ketika Bapak Ibu bersyukur, Allah beruntung tidak? Tidak ada yang masuk kepada Allah itu Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu kufur nikmat, Allah rugi nggak? Atau Allah rugi nggak? Tidak Pak. Allah itu tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang. Jadi kenapa Bapak Ibu harus ibadah? Ustaz, Anda mohon izin. Kenapa Bapak Ibu harus ibadah? Bukan untuk Allah, tetapi untuk kita. Makanya kalau Bapak Ibu ibadah,
Basiroh kita akan banyak melihat begitu banyak keajaiban-keajaiban yang Allah deraskan di kehidupan kita. Itu, Pak. Makanya kalau begitu ibadah makin malas, makin asyik. Makin asik, Pak. Karena Bapak Ibu melihat begitu banyak pertolongan-pertolongan Allah dalam kehidupan kita di setiap ibadah yang kita lakukan itu. Contoh, Bapak Ibu lihat kalimat di sini. Kullama zadati tartib fis shalah, zadatil mu'jizah fil hayah. Semakin rapi sholat kita, semakin banyak keajaiban tercipta di kehidupan kita. Bapak Ibu harus bisa melihat itu. Contoh, kalau kita melaksanakan qiyamul lail, Allah beri apa? Maqaman mahmuda. Bapak Ibu melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh, Allah beri apa? Khairu minad dunya wa ma fiha. Bapak Ibu melaksanakan sholat berjamaah, terutama subuh di masjid, dapat apa? Fahuwa fi dhimmatillah. Hidup kita ada dalam jaminan Allah. Bapak Ibu melaksanakan sholat rawatib, dapat apa? Banallahu baitan fil jannah. Allah bangunkan istana di surga. Bapak Ibu melaksanakan sholat 5 waktu, Pak. Bapak Ibu dapat apa? Ampunan dosa. Itu keajaiban semua bukan? Keajaiban bukan, Pak? Makanya orang, Pak, ketika sholat dia punya basirah, aduh Masya Allah ya, begitu deras keajaiban itu yang Allah hantarkan dalam kehidupannya. Dari mulai tadi malam 2/3 sampai sekarang, Pak, dia sudah dapat berapa keajaiban itu. Kita sudah sholat subuh, tahajud, sudah 2 rakaat sebelum subuh dan sudah sholat subuh. Itu keajaiban bukan? Aduh, Pak, ibadah itu makin asik loh kalau kita punya basirah. Betul? Masya Allah itu. Makanya ibadah itu bukan sekedar kewajiban yang akan menjadi beban, Pak, tetapi sebuah kebutuhan yang akan menjadi sebuah energi buat kita untuk semakin indah ketika melakukannya. Bentar, saya bertanya kepada Ibu dan Bapak, nikmat ngemplong hati kita, Pak, ketika sholat, selesai sholat udah salah wae tuh. Aduh Ustaz, alhamdulillah tas subuh cenah, Pak. Asa ngemplong gitu ya. Berarti subuhnya beban itu. Seharusnya arihna bis sholat, lepaskan beban kita dengan sholat, bukan sholat itu menjadi beban. Kenapa banyak orang yang ketika sholat jadi beban? Dia tidak bisa melihat apapun di balik sholat itu. Itu masalahnya. Makanya ketika sholat ya, Pak, asa ngemplong bisa. Kan Rasul itu ngajari apa setelah sholat? Istighfar loh, Pak, bukan alhamdulillah. Astagfirullahaladzim berapa kali? 3 kali, Ustaz. Kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu bilang apa? 3 kali astagfirullah, kita alhamdulillah. Kenapa, Pak? Ngemplong. Kenapa merasa ngemplong? Karena kita melihat sholat itu beban. Kenapa sholat itu dirasa beban? Karena Bapak Ibu nggak bisa melihat apa-apa di balik sholat itu. Itu loh masalahnya. Bapak Ibu masih lihat di dalam Al-Quran, ya. Ma'anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa. Allah menurunkan Al-Qur'an untuk membuat hidup kita bahagia. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk senantiasa bersama Al-Qur'an? Karena Allah ingin membahagiakan kehidupan kita. Ketika Bapak Ibu baca Al-Qur'an, melihat begitu banyak, Pak, ya, kuncup-kuncup kebaikan yang sedang Allah coba mekarkan di kehidupan kita itu. Kira-kira makin asik gak bersama Al-Qur'an? Nah, ternyata, Pak, untuk bisa asik ketika ibadah butuh basirah. Iya enggak? Butuh basirah, butuh bisa melihat ada banyak kebaikan-kebaikan yang sedang Allah antarkan di kehidupan kita. Setuju Bapak Ibu sekalian? Ya, ini Masya Allah. Makanya bagaimana Ustadz mengubah ibadah itu menjadi beban, menjadi pertolongan. Punya basirah itu. Kita harus bisa melihat begitu banyak keajaiban yang sedang Allah deraskan di kehidupan kita. Contoh di sini Ibu dan Bapak sekalian ya, Masya Allah. Ini saya lewat dulu karena waktu kita, materi kita masih panjang. Sekarang yang terakhir. Ibu dan Bapak yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus punya basirah? Yang ketiga adalah al-wa'du wal wa'id, untuk bisa melihat janji dan ancaman. Janji dan ancaman. Redaksi Allah di dalam Al-Quran, itu rumusnya cuma 2. 1, kamu laksanakan kebaikan, pasti aku berikan kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat.
Yang kedua, ketika kamu melakukan kemaksiatan, aku berikan masalah di dunia dan penderitaan di akhirat. Betul kan dari Bapak Ibu? Jadi ketika Bapak Ibu melaksanakan kebaikan, melihat apa? Melihat surga, Bapak Ibu sekalian. Masya Allah itu. Ada surga yang sudah menanti kita itu. Ketika Bapak Ibu berbuat kemaksiatan, melihat apa? Ada neraka yang sedang Allah ancamkan untuk kehidupan kita. Kira-kira orang kayak begini makin istiqomah nggak dalam kebaikan? Makin kuat gak untuk menjauhi kemaksiatan? Nah itu Pak. Bagaimana supaya kita bisa istiqomah? Butuh basiroh. Butuh basiroh Bapak Ibu sekalian. Ya. Contoh Ibu dan Bapak sekalian, ketika kita ngaji seperti ini, melingkar iman bersama orang-orang soleh, taman-taman surga di rumah Allah ini, Ibu Bapak melihat apa? Itu hadisnya. Melihat apa Pak Ibu? Surga Pak. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Semakin dia mencari cara untuk mendapatkan ilmu, Allah semakin dekatkan dia ke pintu surga. Maka Bapak Ibu, orang yang punya basirah ketika dia sedang ngaji nikmat karena dia melihat surga yang semakin mendekat dengan kehidupannya. Kira-kira kalau orang sudah begitu Pak, akan berjubel nggak ngaji? Berjubel Pak. Seperti sekarang lah, bersatu. Kenapa orang Pak tidak senang ngaji? Dia nggak bisa melihat kebaikan apa-apa gitu. Ya enggak. Itu masalah. Ternyata untuk bisa nikmat dalam kebaikan butuh basirah. Kenapa Bapak Ibu saat ini ya tunduh dingin Pak, lantai dingin, tetapi kenapa tetap bertahan untuk ngaji? Karena kita sedang merasakan surga yang semakin mendekat dengan kehidupan kita. Kita bisa melihat ini. Maka orang Pak ketika berbuat sesuatu, ketika dia bisa melihat surga dan neraka, akan terjaga amalnya itu. Makin bagus, aduh ini surga, makin semangat dan makin nikmat. Ketika berbuat maksiat, aduh ingat neraka, makin jauh dan makin tidak mungkin berbuat maksiatan itu. Saya sudah sampaikan kepada Ibu dan Bapak, ya, kalau mata kita, kalau hati kita tidak bisa melihat apapun, maka semuanya akan bergantung kepada mata. Ya enggak? Saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, yang ditangkap oleh mata, kebaikan apa kita ngaji pagi hari ini? Bapak Ibu bisa melihat kebaikan apa? Gak banyak kan? Di depan saya juga Pak cuma air yang dingin gitu. Yang tadi saya harus buka dulu itu Pak. Ya. Bapak Ibu belum dapat apa-apa kan? Kira-kira orang semangat gak untuk ngaji? Gak Pak. Kalau hanya lewat mata. Di sini gak ada kebaikan. Mendingan di rumah nonton Jalan Cinta. Ya apa Bu? Ikatan? Apal. Mendingan di rumah kan, duduk di sofa nonton TV sampai makan mie kan begitu? Ya enggak. Tetapi Bapak Ibu sekalian, untuk ngaji seperti ini butuh basirah. Karena kita bisa melihat ada banyak keindahan yang kita tangkap dengan hati kita. Satu, malaikat sedang bersama kita. Kan hadis Rasulullah dari Imam Muslim ya. Yang kedua, fa'ang jalallahu sakinah. Allah sedang deraskan ketenangan buat kehidupan kita. Wa ghasatumur rahmah. Allah sedang cucurkan kasih sayang, dan Allah sedang dekatkan kita dengan surga. Kalau Bapak Ibu semua orang bisa melihat ini, makin bertumpuk gak di masjid? Wah, Masya Allah itu. Itu Pak ya. Semuanya butuh basirah, Ibu Bapak sekalian. Baik, saya rangkum dulu ya. Jadi kenapa kita harus punya ketajaman mata hati untuk bisa menangkap satu, Allah setiap hari sibuk Pak untuk membahagiakan kehidupan kita. Ya. Luar biasa saat ini Bapak Ibu sedang tenggelam dalam nikmat Allah itu. Nikmat sehat, nikmat udara, nikmat satu-satunya nikmat yang nggak mungkin bisa kita hitung adalah menghitung nikmat Allah. Bapak Ibu di sini ada ahli matematika sampai S3,5 itu tetap akan kesulitan Pak untuk menghitung nikmat Allah ya. Sama seperti Bapak Ibu, yang paling sulit menghitung uang adalah ketika tidak ada uang. Itu ada sulit. Eta beda ya Bu ya. Yang kedua, Bapak Ibu bisa ini masih yang pertama, melihat begitu banyak kebaikan-kebaikan dari musibah-musibah yang sedang Allah hantarkan. Yang kedua,
Kenapa kita harus punya basirah? Untuk bisa melihat begitu banyak pertolongan-pertolongan Allah dari ibadah-ibadah yang sedang kita lakukan. Demi Allah, Allah tidak menyuruh kita untuk berbuat kebaikan atau ibadah, kecuali itu jalan Allah untuk menolong kita. Ibu bapak lihat di surat Al-Baqarah 185. Bagaimana supaya kita melihat doa-doa kita cepat dikabul? Itu jawabannya di Al-Baqarah 186. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'ida da'ani falyastajibuli wal yu'minu. Kalau Bapak Ibu ingin dapat jawaban dari Al-Qur'an bagaimana memudahkan doa-doa kita diijabah oleh Allah, maka jawabannya Al-Baqarah 186. Falyastajibuli wal yu'minu bi. Cepat respon perintah Allah agar Allah cepat merespon doa-doa Anda itu. Cepat tunaikan perintah Allah agar Allah cepat mengabulkan doa-doa Anda. Itu kait berkelindan. Makin lambat kita merespon Allah, maka Allah sedang merencanakan segala pengabulan doa itu terlambat. Saya ulang kembali Bapak Ibu, makin cepat kita merespon Allah, makin cepat Allah mengabulkan doa-doa kita. Makin lambat kita merespon Allah, maka makin lambat Allah menyelesaikan semua urusan-urusan kita. Karena kecepatan dan kelambatan pengabulan berbanding lurus dengan cepat dan tidaknya kita merespon Allah itu. Al-Baqarah 186. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa kita harus cepat? Karena kita bisa melihat ada banyak yang Allah kabulkan dalam kehidupan kita dengan cara yang cepat. Setuju ya? Dan yang terakhir, kenapa kita harus punya basirah? Untuk bisa menangkap surga dan neraka di setiap aktivitas kita sehari-hari. Makanya ibu dan bapak, orang yang di pelupuk matanya ada surga ada neraka akan terjaga itu amalnya. Makin istiqomah dalam kebaikan dan semakin jauh dalam kemaksiatan. Taib. Itu baru mukadimah Bapak Ibu sekalian. Ini isinya kapan? Baik, saya minta 5 menit lagi saja, boleh? Taib. Bapak Ibu, mata bagaimana supaya bisa melihat? Dia butuh cahaya. Seindah apapun mata Bapak Ibu, kelopaknya, korneanya, pupilnya, tetap tidak bisa melihat disfungsi kalau tidak ada cahaya. Karena yang membuat mata kita bisa melihat, Pak, bukan bentuk kelopak mata dan lain sebagainya, tetapi karena ada bantuan cahaya. Cahaya dari mana? Bisa 3. Minasyam, dari matahari. Yang kedua, minal kahroba, bisa dari listrik. Yang ketiga, minan nar, bisa dari api itu. Itu sumber-sumber cahaya yang bisa membuat mata melihat. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, bagaimana cahaya apa yang dibutuhkan oleh hati agar bisa melihat? Ya. Kalau untuk mata mah Bapak Ibu bisa bersumber dari matahari, dari kahroba. Kahroba itu listrik ya. Lampu kan ini dari kahroba. Atau bisa dari api, lilin dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, cahaya apa yang diperlukan oleh hati agar bisa melihat? Entong dari listrik dari itu. Bapak Ibu bisa menemukan di surah Al-Anfal ayat 29. Ini penting banget. Karena sehebat apapun hati Bapak Ibu nggak bisa melihat kalau tidak ada bantuan cahaya. Apa bantuannya? Lihat ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaz'al lakum furqana. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Jika kalian bertakwa kepada Allah, Allah jadikan bagi kalian furqana, pembeda. Kenapa kita bisa membedakan? Karena kita bisa melihat. Kenapa kita bisa melihat? Karena kita dibantu dengan cahaya. Lalu cahaya apa yang membuat kita bisa melihat? Perpaduan antara iman dan ketakwaan yang disebut dengan ketaatan. Ketaatan itu adalah perpaduan yang sangat harmonis antara iman dan ketakwaan. Makin indah ketaatan kita, makin besar cahaya yang akan mencahayai hati kita. Bapak Ibu ya, makanya lihat orang-orang yang ketaatannya indah, Pak, itu ketika ambil keputusan tidak banyak kecewa. Ketika dia memilih tidak banyak menderita. Ya. Kenapa tidak banyak berakhir dengan penderitaan, kekecewaan, dan kesedihan? Karena ketika dia memilih dan memutuskan, Pak, itu bisa melihat mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang tepat, mana yang tidak tepat. Setuju Bapak Ibu? Baik, kita masuk ke materi terakhir kita. Saya percepat karena waktu. Masalah terbesar dalam hidup seseorang adalah karena dia kurang cahaya.
sehingga salah melihat. Saya ulang kembali. Masalah terbesar dalam kehidupan kita karena kita salah melihat. Kenapa salah melihat? Karena Bapak Ibu mohon maaf, karena kurang cahaya. Dan Bapak Ibu harus tahu rumusnya. Tolong dicatat, ini rumus hidup kita. Man soha ru'yatak soha amalak, wa man soha amalak sa'ata fid dunya wal akhirah. Kalau orang benar melihatnya, akan benar amalnya. Dan kalau orang sudah benar amalnya, akan bahagia dunia dan akhirat. Sebaliknya, kalau orang tidak benar penglihatannya, pasti akan tidak benar amalnya. Dan ketika orang tidak benar amalnya, akan menderita dunia dan akhirat. Baik, kenapa banyak orang yang ketika memilih, memutuskan berakhir kekecewaan, penyesalan? Karena dia salah melihat. Contoh begini, tidak ada makhluk yang sangat protek ke diri sendiri kecuali manusia. Tidak ada makhluk yang sangat kagum kepada diri sendiri kecuali manusia. Kenapa Bapak Ibu olahraga? Protek. Kenapa nabung? Protek. Kenapa makanan dijaga? Protek. Ayo Pak ucing Pak olahraga itu, nabung, moal ada Bapak Ibu. Cuma manusia yang sangat protek itu. Bapak Ibu ini habis kajian, kita dipoto bareng. Terus fotonya di zoom untuk dilihat. Bapak Ibu akan melihat wajah sendiri, wajah orang lain. Bapak Ibu foto bareng, terus foto nanti di zoom Pak dilihat, akan melihat wajah sendiri, wajah orang lain. Wajah sendiri Pak, buat apa ngelihat wajah orang lain? Pas ketika di zoom fotonya bagus, oh fotonya bagus, nah padahal yang lain jelek gitu. Atau sebaliknya ketika di zoom itu foto sendiri jelek Pak, fotonya picen jelek, padahal yang lain bagus. Kenapa? Karena manusia itu sangat kagum dengan diri sendiri dan sangat protek ke diri sendiri. Tetapi kenapa manusia yang sangat kagum dan sangat protek ini sering banyak yang kecewa? Sering banyak yang menyesal dan menderita. Kenapa? Karena dia salah lihat, Pak. Itu penyakitnya. Sehingga salah memutuskan gara-gara salah lihat. Ini saya kuatkan karena saya pernah sampaikan. Kenapa ikan itu mudah kepancing? Karena salah lihat. Yang dilihat oleh ikan cuma potongan cacing. Dia tidak bisa melihat ada apa di balik potongan cacing itu. Makanya sering kepancing. Dan ikan Pak buruknya tidak sering mengambil pelajaran. Anggurnya kepancing. Ya. Seharusnya kan harus bisa mengambil pelajaran kan? Kenapa tikus mudah keperangkap? Karena salah lihat. Yang dilihat oleh tikus cuma potongan makanan. Dia tidak bisa melihat ada apa di balik potongan itu. Makanya keperangkap lagi. Kenapa dua contoh ini Pak? Mereka sering terjebak di dalam penderitaan. Karena salah lihat dari awal. Saya tanya, kenapa ada orang yang selingkuh Bapak Ibu sekalian? Karena dia salah lihat. Yang dia lihat cuma ada orang yang lebih indah dari pasangannya. Dan dia tidak bisa melihat secara utuh ada apa di balik keindahan orang ini. Satu, ada kerusakan rumah tangga. Ada kerusakan pernikahan. Ada kerusakan masa depan anak-anak. Ada kerusakan sebuah masyarakat. Ada kerusakan kebahagiaan di akhirat. Begitu banyak kerusakan dari sebuah perselingkuhan. Tetapi kenapa tetap orang selingkuh? Karena salah. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Yang dia lihat ada orang yang lebih indah daripada pasangannya. Ya, makanya kita sering mengatakan apa Bapak Ibu, rumput. Oh, itu sinetron Bapak Ibu ya. Sinetron lancar wae. Karena kita salah lihat Bapak Ibu sekalian. Dia tidak bisa melihat ada apa di balik orang yang melebihi pasangannya ini. Dia tidak bisa melihat ada begitu banyak kerusakan yang akan terjadi kalau dia berselingkuh. Rumah tangganya, pernikahannya, anak-anaknya, masa depannya, keluarga besarnya, semua rusak Bapak Ibu sekalian. Tetapi orang nggak bisa lihat itu. Yang kedua, lihat, kenapa ada orang yang korupsi? Jawabannya karena salah lihat. Yang dia lihat cuma tumpukan uang. Dia tidak bisa melihat ada apa di balik tumpukan uang itu. Betul Bapak Ibu sekalian? Padahal ada sebuah kerusakan yang menanti dari harta yang tidak halal yang dia masukkan ke dalam kehidupannya. Kerusakan rumah tangga, pasti ini. Kerusakan anak-anak, Pak. Anak-anak di bara raung gitu ya. Kerusakan kenikmatan ibadah kepada Allah. Karena harta yang halal akan menghabiskan kenikmatan ibadah kepada Allah. Tidak nikmat Bapak Ibu ibadah itu kalau kita ada sesuatu yang tidak halal yang masuk ke dalam kehidupan kita. Ada kerusakan
kenikmatan kita bersama orang-orang soleh. Bapak Ibu akan semakin jauh dari orang-orang, semakin tidak pantas bersama orang-orang soleh. Bahkan ada kerusakan masa depan akhirat kita. Kerusakan yang terjadi jauh lebih mengerikan daripada apa yang kita ambil yang tidak halal itu. Betul Bapak Ibu? Nah sekarang Mbak Bu, 1 rupiah, 2 rupiah itu merusak banyak hal. Ini ada orang yang sampai bisa 17 triliun dan lain sebagainya ya. Ini 17 M dan lain sebagainya. Aduh, naudzubillahi min dzalik. Mereka nggak punya basirah, nggak bisa melihat apa-apa itu. Kata Imam Syafi'i, jama'al halalu alal harami liyuktsira. Banyak orang yang salah lihat ketika dia mengambil harta yang tidak halal kemudian dicampurkan dengan yang haram, itu memperbanyak. Itu yang dilihat oleh orang Pak ya, mencampurkan yang halal dengan yang tidak halal untuk memperbanyak. Padahal dakhalal haramu alal halali fabu'thira. Siapapun yang mencampurkan harta yang halal ke dalam yang haram bukan memperbanyak tapi merusak semuanya. Tapi kenapa orang masih berani? Karena salah lihat. Ini persoalan kehidupan Bapak Ibu. Kenapa salah lihat? Kurang cahaya. Karena kita kurang cahaya. Kenapa ibadah malas, maksiat semangat? Karena salah lihat. Orang ketika ibadah yang dia lihat cuma lelah. Orang ketika maksiat yang dia lihat cuma kenikmatan. Padahal kemaksiatan itu nikmatnya sesaat, penderitaannya berkepanjangan. Sementara ibadah itu lelahnya sesaat tapi kebahagiaannya tak berkesudahan. Kira-kira sama betul basirah? Masya Allah. Dan terakhir Bapak Ibu ya, ini terakhir muqaddimah karena kita belum sampai ke Allah Al-Basir Pak. Ini masih ngebahas basirah dan basor. Al-Basirah, Allah Al-Basir kita lanjutkan sekarang sampai jam 8 Ibu ya, insyaallah. Ustaz Ira abi ngagoes na. Baik, lihat ayat ini Bapak Ibu sekalian. Ini kisah siapa? Yusuf alaihissalam digoda oleh seorang perempuan cantik di sebuah ruangan tertutup dengan perempuan ini melakukan 4 daya. Daya rangsang, daya rayu, daya ancam, daya paksa. Sampai baju Yusuf itu robek. Pak, tidak hanya diancam, tidak hanya dirayu, tapi dipaksa loh gitu. Dan perempuannya cantik. Dan ini istri seorang pejabat. Yusuf, kalau kamu mengikuti perintahku, aku jadikan kau pejabat begitulah. Tapi kalau engkau tidak mengikuti, aku jebloskan kau ke penjara. Ancaman dan rayuan. Pada ketika itu Yusuf belum menikah, tinggal di negeri yang jauh. Kalau berbuat maksiat tidak ada yang tidak malu karena tidak ada yang tahu. Pertanyaan saya, Yusuf suka nggak Bu? Yusuf mau nggak? Mau. Yusuf mau. Lihat ayatnya. Laqad hammat bihi wa hamma biha. Perempuan ini mau, Yusuf pun mau. Jadi Bapak Ibu jangan salah dengan orang yang soleh ya. Ustadz, saya mah sudah soleh pisan, udah stadium 4. Saya sudah tidak tertarik dengan dunia dan sebagainya. Itu salah Bapak Ibu. Tetap kesolehan tidak dilepaskan dari ketertarikan dunia. Yusuf pun mau. Tapi Yusuf melakukan tidak? Kenapa? Karena tidak salah lihat. Itu jawabannya. Yusuf tidak hanya melihat perempuan cantik di depan mata, tetapi dia bisa melihat utuh. Ada apa di balik perempuan ini kalau dia mengikuti perintahnya. Allah murka Pak ya. Mungkin dia akan dibunuh mati oleh pemerintahan ketika itu. Dia bisa melihat utuh semuanya. Makanya keinginan dia Pak tidak membuat dia melakukan sebuah kemaksiatan. Kenapa? Karena tidak salah lihat. Kenapa? Karena Yusuf Bapak Ibu itu orang yang soleh. Keindahan dia dalam ketaatan ketika itu membuat dia punya cahaya yang begitu terang, benderang mencahayai hatinya sehingga tidak salah lihat. Dan ketika tidak salah lihat, tidak salah langkah. Dan ketika tidak salah langkah, apa ending Yusuf Pak? Dia mendapatkan kebahagiaan di ending kehidupannya. Menjadi pejabat terhormat di Mesir dan lain seterusnya itu ya. Maka barang siapa yang bersabar dari yang haram, pasti Allah akan bahagiakan kehidupannya dengan yang halal. Itu Ali Imran ayat 200. Barang siapa yang bersabar dari sesuatu yang haram, maka pasti dia akan bahagia dengan sesuatu yang halal. Dan nggak mungkin ada orang yang bahagia dengan yang halal ketika dia tidak bersabar dengan yang haram. Itulah Yusuf alaihissalam. Tidak salah lihat. Ibu bapak, kenapa penyesalan itu selalu di akhir? Karena kalau di awal namanya pendaftaran ya. Apa maksudnya?
Baik Bapak Ibu ya, saya mohon maaf dipercepat di ujung kajian kita hari ini karena sudah jam 6.15. Tetapi saya belum membahas tentang Allah Al-Basir. Nanti akan kita bahas di pertemuan kedua. Setelah itu kita bahas As-Sami', biar utuh pemahaman kita tentang Allah As-Sami'ul Basir. Baik, ini dulu Bapak dan Ibu. Sekali lagi saya mohon maaf dipercepat di ujung pembicaraan karena waktu yang sangat tidak leluasa. Sebelum saya tutup, Bapak Ibu ada yang sampaikan? Mangga untuk mukadimah hari ini. Ini belum masuk materi. Iya, betul. Silakan, Ustaz. Ya, silakan, Pak. Adanya cahaya kalau kita lihat mungkin dilihat secara mendalam lagi itu pun barangkali bukan sesuatu yang tiba-tiba bisa kita dapatkan. Mungkin juga ini berkah dari Allah juga, yang menunjukkan agar kita itu tidak jadi orang tersesat. Apakah demikian? Bapak Ibu sekalian, pemahaman Bapak sebetulnya betul Pak ya. Saya mencoba menyederhanakan tentang konsep keberkahan yang Allah berikan kepada orang-orang yang senantiasa taat kepadanya. Saya bahasakan sederhana dengan cahaya, dan memang itulah cahaya. Jadi orang yang, betul kata Bapak ya, sekali dua kali dia berbuat ketaatan, mungkin belum tentu langsung dikasih cahaya ya. Tetapi keistiqomahan dia dalam ketaatan itu, yang semakin terus pelan-pelan semakin menerangi hatinya ya, dengan keistiqomahan dia dalam ketaatan. Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an itu cahaya. Allah itu cahaya. Bapak Ibu coba lihat di surat An-Nur itu. Allahu nurus samawati wal ardh ya Bu ya. Nurun ala nur, bahkan Allah itu cahaya di atas cahaya. Al-Qur'an itu cahaya. Allah itu cahaya. Ketaatan itu cahaya. Maka kalau Bapak Ibu ingin punya banyak cahaya, temukan sumber-sumber cahaya itu. Satu, makin dekatkan hubungan kita dengan Allah. Dua, makin indahkan kebersamaan kita dengan Al-Quran. Yang ketiga, makin istiqomahkan ketaatan kita kepada Allah, Pak. Itulah cahaya yang kita butuhkan untuk bisa menerangi hati kita agar kita tidak salah lihat. Ya. Nanti saya akan bahas, Pak, Bu, bagaimana kondisi kita hidup di fase akhir zaman ini, yang betul-betul membutuhkan cahaya banget. Ada 3 alasan kenapa kita butuh cahaya untuk hati kita. Nanti kita bahas di pertemuan kedua insya Allah. Rasul mengatakan, ini salah satu bocorannya, Rasul mengatakan hidup di zaman ini seperti kaqat'il lail mudlim, seperti potongan malam yang gelap gulita. Itu kata Rasulullah. Bapak Ibu hidup di zaman ini seperti Bapak Ibu hidup berjalan di kegelapan malam. Itu kata Rasulullah. Bapak Ibu, kalau kita berjalan di kegelapan malam, bisa melihat gak kemana langkah kita menuju, kemana tangan kita untuk memegang, kemana mata kita untuk memandang? Semua nggak jelas. Kenapa? Karena fase akhir zaman seperti kita sedang berjalan di kegelapan malam. Butuh cahaya nggak Bu? Nanti akan kita bahas Pak ya. Kajian-kajian ini menarik sebetulnya, cuma saya khawatir kalau sampaikan sekarang nggak kena, karena ini butuh pendalaman gitu. Tetapi betul kata Bapak, kata Ustadz, bahwa tidak langsung ketaatan memberikan cahaya. Yang disebut langsung itu adalah keistiqomahan. Makanya Bapak Ibu lihat di dalam hadis-hadis Rasulullah, bagaimana ibadah itu bisa memberikan sebuah kebaikan dalam hidup kita. Bukan sekali langsung sholat langsung dapat begitu, tetapi dari keistiqomahannya. Ibadah yang berbuah kebaikan adalah ibadah yang kita istiqomahkan. Paham Bapak Ibu sekalian? Hadis Rasulullah. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, anna fulanan yusolli bil-lail fa idza asbaha sariqa." Ya Rasulullah, ada seorang laki-laki yang kalau malam dia ibadah, tapi kalau siang dia sudah mencuri. Jadi malam tahajud, siang korupsi gitu. Fenomena seperti ini ada sejak zaman Rasulullah. Manusia apa namanya Bu? Setengah salmon ya. STMJ, sholat terus maksiat jalan. Itu fenomena kayak begini sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Dengan Allah dia
membangun keindahan dalam ketaatan, tapi dalam kehidupan dia melakukan kemaksiatan. Ini kan split personality, dua kepribadian ganda, Pak. Ya kan? Ada nggak sejak zaman ini kayak begini? Ada, Pak. Dan Bapak Ibu jangan kaget, zaman Rasul pun ada. Zaman Rasul pun sama ada begitu, Pak. Tapi jangan dijadikan pembenaran ya, Pak ya. Oh, nggak apa-apa, dah zaman Rasul pun ada, jangan, Bapak Ibu. Tetapi apa kata Rasulullah? Innahu sayanhahu mayyaqul. Istiqomahkan dia dalam kebaikan. Karena kebaikan yang dia istiqomahkan lama-lama akan menjauhkan dia dari kemaksiatan. Artinya apa? Sebuah ketaatan akan berbuah ketika diistiqomahkan, Pak Haji, betul kata Pak Haji ya. Jadi bukan sekali 2 kali langsung jadi ya. Tetapi yang kita istiqomahkan. Ibu baca Al-Quran sekali, nah belum bahagia aja gitu. Ibu baca sudah berapa kali? Nembe sekali, nya atau kata Allah teh nya itu. Bagaimana Al-Quran bisa menjadi sumber kebahagiaan ketika kita mengistiqomahkan untuk bersama Nah itu ya Bu ya. Betul sekali dari Pak Haji. Jazakallahu khair atas ilmunya pagi hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain Bapak Ibu cukup? Baik, silakan. Ini kan dua sisi seperti penanganan COVID di Indonesia sekarang. Yeah. Ada dua sisi. Di satu sisi kita harus mengatasi COVID dengan pembatasan maksimal. Iya. Tapi di sisi lain adanya pendekatan ekonomi yang sifatnya duniawi dan hedonisme gitu kan. Iya. Juga betul yang dikemukakan oleh Menteri Kesehatan yang baru. Nah, pada dasarnya ya salah itu karena barangkali ini sudah ada mengerti ini Menteri Kesehatan yang baru ini sejalan itu dulu satu gitu. So dengan satu ini selesai. Iya. Memang betul dilema ya Pak di kita ini ya. Satu sisi kita harus lockdown, tapi satu sisi harus menjaga ekonomi ya. Memang saya nggak paham bab itu Bapak Ibu, tetapi kita sering ngobrol dengan ahli ekonom, Mbak. Karena kalau kemarin diterapkan lockdown total, itu mungkin ekonomi akan ambruk. Tetapi dua-duanya begini pun tidak maksimal ya. Betul kata Bapak itu. Artinya Bapak dan Ibu sekalian, ya ini kebijakan tingkat tinggi ya. Bagaimana menerapkan protokol untuk bisa minimalisir dan menghilangkan COVID. Dilema betul, karena negara kita kan tidak bisa menjamin Pak ya, ketika lockdown itu bisa mencukupi kebutuhan masyarakat. Tidak seperti negara-negara Eropa ya, ada beberapa negara yang lockdown Pak, Turki, Saudi terutama ya, dan itu kebutuhan masyarakat tercukupi. Indonesia agak susah memang, makanya ekonomi tetap berjalan sehingga lockdown tidak setengah-setengah begitu. Dan pada akhirnya memang tidak maksimal ya. Baik. Ibu dan Bapak sekalian, terkait dengan kita saja lah Bapak Ibu ya. Karena kalau bicara kebijakan pemerintah ini luar biasa, akan makin seru ya. Kita selesai jam 10 nanti. Kan sangat seru Pak, betul ya. Tetapi memang ya yang harus kita lakukan adalah kita parsial dulu aja Pak ya. Artinya memikirkan bagaimana supaya kita bisa menjaga diri agar tidak terkena COVID misalnya. Sesuatu yang tidak kita butuhkan ya jangan keluar rumah, jangan berkerumun. Itu harus betul-betul menjadi prinsip kita sebagai seorang mukmin, harus ihtiyati dan mufarokoh. Karena ketika dulu menangani ta'un ya, itu dengan prinsip mufarokoh. Mufarokoh itu kita tidak berkerumun dan berkumpul. Itu diterapkan oleh oleh umat Islam ketika virus ini muncul. Ya, luar biasa kan virus ta'un ini. Sama konsepnya dengan saat ini kita harus melakukan social distancing. Sampai kapan, Bapak Ibu? Ya sampai selesai Bapak Ibu ya, sampai corona ini selesai. Sesuatu yang tidak perlu, tidak penting, maka kita hindari untuk terjadinya sebuah interaksi yang begitu intens. Nah, yang kedua Bapak Ibu, saya punya materi Pak tentang vaksin. Ternyata kalau kita menggali Al-Quran, sebetulnya ada banyak vaksin yang bisa kita dapatkan, ya, selain dari Sinovac dan lain sebagainya. Dan ternyata vaksin ini disampaikan oleh seorang sahabat Rasul. Vaksin terbaik itu ada di 3 kata beliau. Yang pertama adalah di Al-Quran. Yang kedua di sholat malam Pak. Yang ketiga di saum ya. Saya ingin menjelaskan ini dan bagaimana analisa kedokterannya, tapi lain waktu saja. Ternyata kita pun ini bukan berarti kita itu terserah Bapak Ibu lah nanti kebijakannya mau divaksin atau tidak Pak ya. Saya tidak mau bicara itu karena sensitif. Tetapi kita juga punya vaksin sebagai alternatif yang paling efektif untuk mengebalkan imun kita.
Ternyata pertama itu Al-Quran, Pak. Bagaimana penelitiannya, Masya Allah. Ini dibuktikan di Amerika. Ada seorang dokter ahli jantung namanya Ahmad Al-Qodi, Pak. Dia punya klinik besar di Amerika di Georgia apa ya? Saya lupa itu. Jadi ketika dia menerapi 217 pasien, itu 77% sembuh, Pak, dengan terapi Al-Quran ini. Dan dia sampaikan analisanya itu. Saya tidak sampaikan sekarang ya, karena pertama saya bukan pakar di bab kajian masalah kayak begitu. Yang kedua di sholat malam. Bapak Ibu, ini imun luar biasa ya yang kita bisa dapatkan ketika kita melaksanakan sholat malam itu, Masya Allah. Bagaimana analisanya nanti lain waktu. Dan yang terakhir saum, Pak. Makanya jangan ada alasan, Ustadz saya nggak saum karena apa? Karena saya imunnya harus bagus. Itu sebetulnya bertentangan. Justru ketika kita melaksanakan saum, imun makin bagus itu, ya. Kan sekarang begini, Ustadz Dedi, saya mah sedang tidak mau diet. Kenapa? Saya harus mempertahankan imun, katanya. Dia pikir imun itu didapatkan dari banyak makan. Ini kesalahan ya. Makanya Bapak Ibu, sebelum kita mendapatkan vaksin ya, nanti itu saya tidak akan bahas itu. Perbanyak 3 hal ini. 1, dekat dengan Al-Quran. 2, jangan kehilangan sholat malam. Dan yang ketiga, perbanyak saum. Itu luar biasa, Pak. Itu meningkatkan kekebalan tubuh itu, ya. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua, insya Allah, Pak. Jazakallah, Pak, atas ilmunya hari ini. Cukup Bapak Ibu sekalian ya. Baik. Karena kenapa saya cukupkan? Karena biar nanti pembahasan kajian kita, tanya jawabnya di pertemuan kedua. Biar tuntas dulu membahas tentang Allah Al-Basir. Baik Ibu dan Bapak, jazakillah khair, jazakumullah khair atas kebersamaan kita pagi hari ini. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini menjadi kebaikan, menjadi amal soleh, dan menjadi keberkahan buat kita semua. Saya tutup dengan doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.